Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Isneni dari kelompok 1 praktikan TPHP. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu rigor index. Apa itu rigor index? Rigor index adalah suatu indeks yang merupakan tolak ukur suatu kesegaran pada ikan. Kesegaran pada ikan merupakan hal yang patut kita lihat apakah ikan itu layak dikonsumsi atau tidak. Jadi, di modul 1 rigor index, topik 1 berbicara tentang proses kemunduran pada ikan. Nah, proses kemunduran itu terjadi dikarenakan adanya perubahan proses enzim dan kimia dalam daging. Jadi, perombakan senyawa nukleoida oleh enzim di mana senyawa adenosin trifosfat akan berubah menjadi turunannya. Tujuannya untuk praktikum ini adalah kita bisa mempelajari tahapan proses kemunduran pada ikan. Dan prosedur kerja pada topik 1 ini adalah pertama, ikan nila atau ikan hidup. Terus dari alatnya kita bisa pakai jarum pentul, penggaris panjang 30 cm, penggaris siku timbangan, milimeter blok, meja, dan styrofoam 30 cm dikali 15 cm. Itu yang tertera di modul. Dan metode yang digunakan adalah matikan ikan yang masih hidup dengan cara dipingsankan atau bisa dibilang cold shock, dan yang kedua dibiarkan mati dengan sendirinya. Terus setelah kita melakukan prosedur tersebut, simpan ikan yang mati tersebut dengan perlakuan disimpan pada suhu kamar. Ukurlah perubahan posisi tubuh ikan dengan penggaris siku pada saat ikan mengalami pre-rigor atau sebelumnya terjadi kemunduran, terus rigor dan post-rigor, yaitu setelah terjadinya kemunduran setiap 1 jam sekali selama 24 jam, dan pada 6 jam pertama pengukuran dilakukan setiap setengah jam sekali. Setelah itu hitung lamanya waktu masing-masing fase tersebut sesuai dengan kondisi penanganan yang diberikan. Sekiranya itu tentang topik 1. Terima kasih. Oke, pada topik 2 kali ini berbicara tentang perhitungan rigor index. Jadi yang sudah dijelaskan di topik pertama, yaitu mengapa terjadi kemunduran pada ikan dikarenakan adanya perubahan proses enzimatis dan kimia dalam daging, yakni perombakan senyawa nukleotida oleh enzim di mana senyawa adenosin trifosfat yang akan membentuk komponen turunannya. Jadi apa korelasinya dengan rigor index ini? Korelasinya adalah karena rigor index merupakan suatu parameter untuk mengetahui tegangan atau proses terjadinya rigor pada ikan. Tujuannya adalah untuk mempelajari proses rigor mortis pada ikan dan menghitung rigor index. Dan prosedur kerja yang dijelaskan di modul adalah pertama, bahan yaitu ikan nila hidup. Yang kedua, alat yaitu penjepit, jarum besar, penggaris, timbangan, milimeter blok, styrofoam 30 cm dikali 15 cm, dan meja. Dan metode yang digunakan adalah matikan ikan yang masih hidup dengan cara dipingsankan atau biasa disebut cold shock, dan dibiarkan mati dengan sendirinya. Setelah itu, simpan ikan yang mati tersebut dengan perlakuan disimpan pada suhu kamar. Ukurlah perubahan posisi tubuh ikan oleh penggaris siku pada saat ikan mengalami pre-rigor, mengalami rigor, dan mengalami post-rigor setiap 1 jam sekali selama 24 jam. Pada 6 jam pertama, pengukuran dilakukan setengah jam sekali. Setelah itu, dihitung besarnya rigor index, tentukan terjadinya rigor index maksimum. Terus kita gambar grafik hubungan antara rigor index dan waktu selama pengamatan untuk semua kondisi penanganan ikan. Plotkan waktu sebagai absis dan rigor index sebagai ordinat. Jika suhu udara terlalu panas selama pengukuran rigor index, maka ikan dapat dicelupkan di dalam air agar tidak terjadi kepanasan gitu. Nah, rumus untuk menghitung rigor index. Rumusnya adalah rigor index sama dengan LO min L dibagi LO dikali 100%. Keterangannya adalah R itu rigor index, LO adalah posisi rigor terpanjang atau terjauh, dan L adalah posisi rigor pada waktu tertentu. Cukup sekian penjelasan saya di modul 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nafaluda dari kelompok 1 praktikum TPHP 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu menghitung kebutuhan es dan pendinginan ikan. Langsung saja
Topik 1, menghitung kebutuhan es. Prosedur yang akan kita gunakan dari modul topik 1 dan topik 2 yaitu bahan dan alat yang kita gunakan sama, yaitu ikan segar, es, dan curai. Kemudian alat yaitu termokopel, timbangan, dan wadah ikan atau baskom. Metode menghitung kebutuhan es. Yang pertama, siapkan ikan segar dan letakkan di wadah ikan. Kemudian timbang ikan menggunakan timbangan digital, lalu catat massa ikan. Metode selanjutnya, ukur suhu awal tubuh ikan dengan menggunakan termokopel dengan cara menusukkan ujung dari termokopel ke dalam daging ikan yang paling tebal dan searah dengan tulang belakang. Kemudian catat delta T dengan suhu 2 derajat Celcius. Lalu hitung jumlah panas ikan menggunakan rumus Q sama dengan M ikan kali PJ kali delta T. Lalu cari massa es yang dibutuhkan dengan rumus Q sama dengan massa es kali L. Lakukan perhitungan kebutuhan massa es hingga waktu pendinginan selesai. Langsung ke topik kedua, yaitu pendinginan ikan. Metode yang akan kita gunakan, pertama, siapkan ikan segar hasil persiapan dari modul sebelumnya menghitung kebutuhan es yang telah diberikan perlakuan es hingga suhu akhir 2 derajat Celcius. Kemudian catat perubahan suhu ikan setiap 15 kali selama 3 jam. Catat berat es setiap 60 menit sekali selama 3 jam juga. Lalu apabila suhu ikan naik atau melebihi 2 derajat Celcius, timbangkan es sesuai dengan jumlah es yang mencair. Lalu catat juga hasil kebutuhan es setiap terjadi kenaikan suhu. Buatlah grafik dengan mengeplotkan plot log T min T0 per T1 min T0 dengan waktu plot suhu dengan waktu dengan keterangan T sama dengan suhu ikan pada waktu T menit. Kemudian T0 yaitu suhu es dan T1 yaitu suhu ikan pada awal. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasabrina dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu tentang pencairan es. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pendinginan menggunakan es yaitu perbandingan ataupun rasio antara jumlah es yang digunakan dengan ikan, besar kecilnya ikan, atau produk perikanan lainnya yang akan diberi es. Faktor ini mempengaruhi suhu yang akan dicapai. Jika rasionya kecil, suhu yang didapatkan kurang rendah untuk kita mempertahankan kesegaran ikan dalam waktu yang lama. Begitu juga sebaliknya. Tujuan dari praktikum ini, praktikum pencairan es, yaitu mengetahui kecepatan pencairan es dengan menggunakan wadah, isolator, dan suhu lingkungan yang berbeda. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan es. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu es air garam 5% dan es air tawar. Alat yang digunakan yaitu termometer, timbang roti, stopwatch, wadah, penjepit es, dan sendok. Metode yang digunakan yang pertama yaitu siapkan wadah atau jenis wadah isolator yang berbeda untuk setiap es. Yang kemudian timbang 300 gram es dan masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya catat suhu wadah, suhu dalam wadah, suhu lingkungan, dan timbang sisa es setiap 15 menit sekali hingga es mencair semua. Yang keempat, catat waktu pada saat es mencair. Selanjutnya, cocokkan dengan perhitungan menggunakan rumus pencairan es. Plotkan grafik hubungan antara lama waktu penyimpanan dan sisa berat es. Sekian yang dapat saya sampaikan dari modul 3 tentang pencairan es. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janet dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu uji organoleptik. Uji organoleptik adalah cara penilaian dengan hanya menggunakan indera manusia, sehingga cara organoleptik dapat juga disebut dengan cara sensorik.
Tujuan dari praktikum ini yang pertama mengetahui perubahan secara organoleptik dan membandingkan dengan ikan yang mengalami penyimpanan suhu dingin dan penyimpanan suhu ruang. Yang kedua, mengetahui perubahan struktur ikan segar yang mengalami penyimpanan suhu dingin dan penyimpanan suhu ruang. Bahan dari praktikum ini yaitu yang pertama ikan nila. Alat yang digunakan yaitu piring plastik, skor sheet ikan segar dan ikan beku, kalkulator, dan alat tulis. Metodenya yang pertama siapkan hasil pendinginan, yang kedua lakukan pengukuran suhu menggunakan termometer pada masing-masing penyimpanan, yang ketiga lakukan uji organoleptik untuk masing-masing sampel, yang keempat hasil dicatat pada lembar hasil pengamatan. Terima kasih.